Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Kesaska Abadi dengan NIM 1040224000164 dari kelas AK Gabungan 0708. Kali ini saya akan melakukan kultum dengan judul pentingnya sholat 5 waktu. Teman-teman sekalian, jika kita misalnya berbicara mengenai sholat gitu, sholat 5 waktu gitu, mungkin sebagian dari kita mungkin masih menganggap kalau sholat 5 waktu itu hanya sekedar kita bahwa itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim, lalu kita kerjakan sudah gitu. Mungkin sebagian dari kita seperti itu. Tetapi sholat 5 waktu itu sebenarnya lebih dari itu. Sholat 5 waktu itu sebenarnya memiliki beberapa keutamaan yang bisa dibilang sangat bermanfaat gitu bagi seorang muslim jika kita mengajarkannya secara konsisten, lengkap, dan ya secara bagus lah pokoknya gitu. Nah, kira-kira keutamaan itu apa aja sih? Tapi sebelum itu, eh, sholat itu sudah menjadi sesuatu yang penting. Itu sudah didasarkan pada surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza qadaytumus salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa iza tama'nat nantum fa aqimus salah. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sadaqallahul Yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri pada waktu duduk dan ketika berbalik. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana bisa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, jika kita lihat dari kalimat yang sungguh sholat itu adalah kewajiban, nah yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi emang sholat ini harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman, karena emang ini adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kaum muslimin gitu. Nah, sekarang keutamaan-keutamaannya ada apa aja sih gitu kan? Nah, ada beberapa keutamaan gitu yang bisa yang akan kita bahas di kultum kali ini, yaitu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jika kita lihat dari surat Al-Ankabut ayat 45, jadi di sini, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tuh, dari surat Al-Ankabut ini sudah menyebutkan bahwa memang sholat ini dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar gitu. Ya, sehingga kalau kita sholat, ya kita terselamatkan lah dari perbuatan yang dosa-dosa gitu. Nah, lalu di sini ada lagi menghapus kesalahan-kesalahan gitu. Nah, di sini terdapat dari hadis riwayat Muslim yang isinya itu adalah sholat 5 waktu Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus kesalahan di antara waktu-waktu tersebut apabila memang apabila dijauhi dosa-dosa besar gitu. Nah, jadi dengan kita melakukan sholat, dosa-dosa kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita itu terhapuskan lah gitu, karena diampuni gitu, karena kita kan beribadah gitu, mendekatkan kepada Allah. Lalu di sini juga diangkatnya derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita lihat ada juga dari hadis riwayat Muslim, hendaknya engkau memperbanyak sujud, karena sesungguhnya engkau tidak sujud sekali, melainkan Allah tinggikan satu derajat untukmu dan menghapus satu kesalahanmu. Dari kalimat Allah tinggikan satu derajat untukmu dan menghapus satu kesalahanmu. Jadi dengan kita sholat, otomatis Allah akan meninggikan derajat kita gitu. Lalu di sini ada membersihkan diri dari dosa gitu. Di sini terdapat kutipan juga dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dan dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya atau malah akan tersisa kotorannya walau sedikit?
Nah, para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Nah, beliau bersabda, maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu ini perumpamaan sebagai sungai lah. Jadi saat kita sholat itu tuh berarti kita membersihkan diri gitu, sama seperti kita mandi di sungai, itu kan membersihkan diri. Nah, sama sholat juga membersihkan diri. Dosa itu dianggap kotoran, jadi kotoran itu hilang lah. Jadi kalau kita melakukan sholat. Lalu untuk yang terakhir adalah dijanjikan akan mewarisi surga Firdaus. Jadi ada pada di sini surat Al-Mu'minun ayat 9 sampai 11 yang isinya adalah orang-orang yang melihat sholat mereka itulah orang yang akan mewarisi surga Firdaus dan mereka akan kekal di dalamnya. Jadi dengan kita menjaga sholat kita, melaksanakan sholat 5 waktu secara tepat, maka Allah akan menjanjikan surga Firdaus gitu bagi orang-orang yang melaksanakan sholat 5 waktu. Oke. Jadi kesimpulannya adalah bahwa sholat itu nggak sekedar melakukan kewajiban, tetapi kita juga namanya bahwa terdapat keutamaan gitu dalam sholat gitu. Ya, jadi tidak hanya sekedar melaksanakan, tapi banyak keutamaan di sana ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.